Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Alorinda Binorista Salvensa Kelendonu. Saya dari program studi Psikologi Kristen semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam jenis-jenis penelitian kualitatif ini ada beberapa pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas secara mendalam, yaitu kita akan membahas tentang penelitian deskriptif, penelitian fenomenologi, penelitian studi kasus, penelitian studi sejarah, dan penelitian etnografi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu pokok pembahasan yang pertama, yaitu penelitian deskriptif. Nah, di sini kita perlu tahu apa sih penelitian deskriptif itu. Nah, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang alamiah maupun fenomena buatan manusia. Nah, fenomena itu bisa berupa aktivitas, bentuk, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penelitian deskriptif, maka kita juga perlu tahu tujuan dari penelitian deskriptif ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi, tidak lain dengan cara mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Nah, pada jenis penelitian deskriptif kualitatif ini akan menampilkan data-data apa adanya tanpa adanya proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Nah, kita juga perlu tahu prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif deskriptif. Nah, di situ ada beberapa prinsip, namun saya akan membahas hanya beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama yaitu naturalistic inquiry, atau kita mempelajari studi dunia nyata secara ilmiah, tidak melakukan manipulatif dan terbuka pada apapun yang muncul. Nah, yang berikut induktif analisis. Nah, pada induktif analisis ini kita mendalami atau seorang peneliti mendalami sebuah rincian dan kekhasan data. Tujuannya itu untuk menemukan kategori, dimensi, dan kesaling hubungan. Yang berikut ada holistic perspective. Nah, dalam holistic perspective ini seorang peneliti meneliti fenomena yang dipelajari dan dipahami sebagai sistem yang kompleks. Yang berikut ada kualitatif data. Nah, dalam kualitatif data ini yaitu pendeskripsian secara terinci, kajian yang dilakukan secara mendalam, tidak dipersingkat. Yang berikut ada personal contact and insight. Nah, dalam personal contact and insight ini, seorang peneliti mempunyai hubungan langsung dengan subjek yang akan diteliti dan fenomena yang akan dipelajari. Yang berikut ada dynamic system. Nah, dalam dynamic system ini, seorang peneliti mempertimbangkan proses perubahan dianggap sebagai hal bersifat konstan dan terus yang berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Yang berikut kita juga perlu tahu prosedur-prosedur dalam penelitian kualitatif deskriptif. Nah, dalam penelitian deskriptif ini mempunyai prosedur. Dalam pendekatan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perlu mengidentifikasi adanya permasalahan apa yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, menurut membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang berikut harus menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Yang berikut melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Dan yang berikut menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian. Kemudian mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, dan menentukan instrumen dalam pengumpulan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Dan yang berikut mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yang relevan. Dan yang terakhir membuat laporan penelitian.
Yang berikut cara untuk menginterpretasi data penelitian kualitatif deskriptif. Nah, pada dasarnya interpretasi dalam penelitian dasar kualitatif sama saja dengan interpretasi data dengan jenis penelitian yang lain. Yang pertama, interpretasi terbatas. Nah, interpretasi dan analisis dilakukan hampir bersama menggunakan mikroanalisis. Yang berikut, interpretasi dengan teori yang digunakan atau dengan hasil penelitian yang lain. Ketajaman analisis tergantung pada penguasaan konsep dan teorisasi makroanalisis yang menunjukkan adanya tata hubungan sesuatu dengan yang lain. Nah, pembahasan yang berikut kita akan membahas penelitian fenomenologi. Nah, menurut seorang ahli, Moustakas pada tahun 1994, penelitian fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Nah, pada fenomenologi ini digambarkan sebagai suatu aliran atau paham yang bertujuan untuk memahami gejala alam seperti apa adanya tanpa harus mengontrol variabel dan tidak berusaha menggeneralisasikan gejala tersebut dengan gejala-gejala yang lain. Yang berikut tipe-tipe dalam penelitian fenomenologi. Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan atau tipe dari studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofi dan psikologi individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Yang berikut, kita akan membahas bagaimana prosedur pelaksanaan penelitian fenomenologi. Nah, penelitian yang memastikan bahwa apakah rumusan masalah yang dibuat relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Yang pertama, penyusun masalah peneliti. Yang berikut, data fenomenologis berupa narasi dan deskriptif. Proses analisis data. Kemudian yang terakhir, tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim. Nah, topik pembahasan yang berikut kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, studi kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Nah, dalam studi kasus ini ada juga prinsip-prinsip dalam penelitian kualitatif studi kasus. Ada 5. Yang pertama itu ada metodologis, yang kedua keunikan, yang ketiga setting penelitian, yang keempat penelitian data ekstensif, dan yang kelima content. Nah, ada juga prosedur penelitian kualitatif dalam studi kasus. Yang pertama itu pemilihan tema, topik, dan kasus, pembacaan literatur, perumusan fokus dan masalah penelitian, pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, simpulan hasil penelitian, kemudian laporan penelitian. Yang berikut, menginterpretasi data penelitian kualitatif dalam studi kasus. Nah, kegiatan yang meningkatkan kemungkinan dihasilkannya hasil temuan yang kredibel. Yang berikut, tanya jawab dengan orang lain, yaitu menganalisis negatif kasus, kecukupan referensi, dan pengujian anggota. Nah, pembahasan yang berikut yaitu studi sejarah. Nah, penggunaan metode historis pada penelitian sejarah. Metode penelitian pada dasarnya yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keuguhan tertentu menurut Sugiono tahun 2017. Nah, penelitian menggunakan metode penelitian historis atau sering biasa disebut sebagai metode sejarah atau historical method yang merujuk kepada metode yang dikemukakan oleh penguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa masa lalu yang dapat direkonstruksi secara imajinatif. Yang berikut ada tahapan-tahapan penulisan dalam metode historis. Terdapat ada 5 tahapan dalam penulisan metode historis menurut Kontowijoyo, yaitu yang pertama itu harus memilih topik, yang kedua pengumpulan sumber, yang ketiga vertifikasi atau kritik sejarah, yang berikut keabsahan sumber, relevansi sumber, interpretasi, analisis, dan sintesis, yang kemudian terakhir penulisan sejarah atau historiografi.
Nah, yang berikut ada teknik analisis dalam metode histori. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data histori. Menurut Samsudin, pada tahun 1996, ia mengemukakan bahwa teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. Nah, yang berikut kita akan membahas langkah-langkah penelitian pada metode historis. Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam penelitian historis. Yang pertama, yaitu kita memilih masalah penelitian, melakukan studi pendahuluan, kemudian merumuskan masalah penelitian, dan juga merumuskan anggapan dasar, kemudian merumuskan hipotesis, dan memilih pendekatan dan desain penelitian. Kemudian, menentukan sumber data, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan kemudian kita membuat laporan penelitian. Baik, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang penelitian etnografi. Nah, pertama-tama kita juga harus mengetahui apa sih itu penelitian etnografi. Nah, penelitian etnografi adalah metode penelitian sosial dengan manusia dan budaya sebagai bidang telaahnya. Nah, menurut seorang ahli Harris dalam Creswell tahun 2007, ia menyebutkan bahwa etnografi sebagai desain kualitatif di mana peneliti menjabarkan dan menginterpretasikan pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dimiliki dan dipelajari oleh suatu kelompok budaya. Nah, etnografi dapat pula dikatakan sebagai sumber proses atau teknik pengambilan data sekaligus sebagai hasil penelitian. Yang berikut kita juga perlu tahu tipe penelitian dari etnografi. Nah, ada 4 tipe dari penelitian etnografi. Yang pertama, fokus pada budaya atau aspek budaya. Yang kedua, pengambilan data dilakukan dalam lingkungan alamiah. Yang ketiga, penelitian adalah sumber pengumpulan data yang utama. Dan yang terakhir, perspektif emik dan etik. Nah, setelah kita mengetahui tipe penelitian etnografi, kita juga akan membahas jenis-jenis dari etnografi. Nah, ada beberapa jenis-jenis etnografi yang disebutkan oleh Creswell bahwa jenis-jenis penelitian etnografi seperti etnografi konvensional, sejarah hidup konvensional, sejarah hidup, dan etnografi visual. Namun, hanya menjelaskan 2 bentuk etnografi yang paling populer. Ada 3. Yang pertama, etnografis realis, etnografis kritis, dan etnografis virtual. Nah, yang terakhir kita akan membahas prosedur pelaksanaan penelitian etnografi. Ada 6, yaitu yang pertama, mempertimbangkan tentang informan, mengerti informan. Ketiga, menyampaikan tujuan penelitian. Yang keempat, melindungi privasi informan. Yang kelima, jangan mengeksploitasi informan. Yang keenam, memberikan laporan kepada informan. Baik, sekian dan terima kasih atas materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya meminta maaf atas kekurangan atau salah penyampaian dalam pembahasan materi. Terima kasih dan shalom.